Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Orang yang lebih baik. Itu adalah biksu yang nongkrong di kota malam abadi sepanjang tahun, dan sangat sedikit orang yang tahu keberadaan pria tua misterius ini. Dan mengetahui peran King Gengren, jarang sekali mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan bermain Gengren. Ini adalah aturan yang sudah ada sejak zaman kuno. Tapi Wang Chonglu tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda di alam roda roh akan tahu cara mengalahkan seseorang. Tapi segera, Wang Chonglu mengerti. Seorang pemuda yang bisa naik perahu tanpa tenggelam dan melaut sendirian, master di belakangnya kemungkinan adalah seorang Tao tingkat atas, belum lagi ada eksistensi yang sangat kuat di belakangnya. Tidak heran jika pemuda seperti itu bisa mengetahui keberadaan pemain. Karena Anda tahu cara mengalahkan lebih banyak orang, lebih mudah untuk menanganinya. Berbicara, Wang Chonglu mengeluarkan slip giok dari jubah lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Su Yi. Kamu bisa menyimpan slip giok ini. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, terserah kamu untuk menyerahkannya padanya. Wang Chonglu mendengus dingin. Kenapa? Apakah kamu khawatir masalah ini akan membuatmu kesulitan? Mata Su Yi dalam, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, salah, aku hanya berpikir bahwa kamu seharusnya memiliki kesempatan untuk mencapai kota malam abadi hidup-hidup. Wang Chonglu tertegun sejenak, merasa tersentuh. Tapi ini pertama kalinya dia mendengar seseorang menenangkan dirinya sendiri. Dan apa yang Anda katakan sangat menyenangkan. Untuk beberapa saat, ekspresi Wang Chonglu berangsur-angsur melunak, dan berkata, kamu cukup pandai berbicara, tetapi lelaki tua ini melakukan ini untuk berjaga-jaga, dan melihat yang terburuk. Su Yi berkata, jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang tercatat dalam slip batu giok ini? Wang Chonglu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan anak yang temperamen buruk, aku tidak ingin kamu terlibat. Jika sesuatu terjadi padamu, dunia akan mengejekku, Wang Chonglu, karena sangat tidak kompeten sehingga bahkan seorang junior tidak dapat melindunginya. Su Yi, ambillah. Wang Chonglu mendorong slip batu giok itu ke Su Yi tanpa sadar. Su Yi tidak menolak, dia mengambil slip giok dan membacanya. Kamu berani? Wang Chonglu sangat marah hingga dia akan mengambil kembali batu giok itu. Jika Anda ingin saya membantu, sebaiknya Anda tidak menghentikan saya. Su Yi berkata dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Wang Chonglu tercengang, cukup terkejut. Penampilan pemuda yang acuh tak acuh dan tenang di depannya tampaknya tidak khawatir bahwa dia akan melakukan apapun padanya. Apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Wang Chonglu terlihat rumit. Kenapa harus takut? Su Yi bertanya. Ketika dia berbicara, kesadarannya telah menembus ke dalam slip batu giok dan melihatnya. Kenapa harus takut? Wang Chonglu mengulangi kalimat ini di bibirnya, dan ketika dia melihat Su Yi di depannya, ekspresinya berubah secara halus. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan pria muda yang aneh. Sepertinya langit akan runtuh, dan itu tidak akan membuatnya merasa takut. Selain itu, dia adalah seorang lelaki tua yang terkenal dengan keganasannya, kalem dan tenang dari awal hingga akhir, tidak rendah hati atau pendiam. Keberanian dan hati seperti ini sangat langka. Namun, ini membuat Wang Chonglu semakin menghargainya. Tidak ada kekurangan jenius luar biasa di dunia ini. Ini bukan pura-pura, tapi sifat dan semangatnya. Ini jarang terjadi. Su Yi mengabaikan apa yang dipikirkan Wang Chonglu. Ketika dia membaca hal-hal yang tercatat di slip giok, dia tidak bisa menahan gemetar hatinya. Menurut apa yang Yu Jian katakan, baru-baru ini, sebuah game pembunuhan melawan pedang gila Mingzun Liu Changsheng akan segera dipentaskan. Liu Changsheng adalah salah satu dari 6 penguasa besar dunia bawah. Dalam beberapa tahun terakhir, semua orang menyebut pedang Liu Changsheng, yang dapat menekan semua pendekar pedang di dunia. Pada siang hari, Su Yi juga mengetahui di Ziliaoxiai bahwa belum lama ini, Liu Changsheng muncul di kota malam abadi. Su Yi saat itu penasaran, apa yang akan dilakukan orang seperti Liu Changsheng di kota malam abadi. Dan sekarang, saya mengetahui berita seperti itu dari slip giok Wang Chonglu, bagaimana Su Yi tidak terkejut? Saat Su Yi memikirkannya,
Wang Chonglu tiba-tiba menghela nafas. Sayangnya, waktu pertemuan Anda dan saya terlalu disayangkan, jika tidak, lelaki tua itu tidak keberatan memberikan mantel ini kepada Anda. Pernyataan itu membuat Sui terlihat aneh, membuatnya tertawa dan tertawa. Dia bisa melihat bahwa iblis tua itu sepertinya sangat mengaguminya. Hanya saja iblis tua ini adalah tuannya sendiri, jelas aneh. Setelah memikirkannya, Sui mengubah topik pembicaraan dan berkata, siapa yang mau berurusan dengan Liu Changsheng? Wang Chonglu menggelengkan kepalanya, kamu sudah melihat beritanya, bahkan Liu Changsheng dan pendekar pedang hebat lainnya akan menderita bencana, bagaimana mungkin junior sepertimu bisa mencampuradukannya? Lupakan ini, semuanya baik-baik saja. Sui sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, katakan padaku jawabannya, aku jamin kamu akan mencapai kota malam abadi hidup-hidup. Wang Chonglu tercengang dan berkata sambil tersenyum, kamu? Segera, dia tertawa, anak muda. Meskipun lelaki tua itu mengagumi bakat dan keberanianmu, kata-katamu agak sombong. Sombong? Sui juga tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba di atas langit malam di kejauhan, terdengar suara cepat memecah udara. Set! Pelangi perak yang mempesona menembus langit malam, seperti pita dari langit, menyapu ke sisi ini dengan kecepatan luar biasa. Tidak bagus, ini dia. Kulit Wang Chonglu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri, matanya berbinar karena kedinginan. Anak kecil, bersiaplah, aku akan segera mengirimmu, lari sejauh mungkin, jangan pernah melihat ke belakang. Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam, berlama-lama dengan niat membunuh, terjalin dengan guntur dan api. Sui mendongak dan melihat pelangi perak di kejauhan, tiba-tiba berhenti, dan kemudian berubah menjadi seorang pria berjubah perak. Penjara lagi? Sui terkejut. Ketika memikirkannya, Sui Fei berkata dengan cepat, saya akan membantu Anda membunuh musuh, bagaimana kalau Anda memberitahu saya jawaban yang ingin saya ketahui? Wajah Wang Chonglu penuh dengan kebingungan, jam berapa sekarang, kenapa anak ini masih memikirkan hal ini? Dia juga membantu dirinya sendiri untuk membunuh musuh, tidakkah dia melihat betapa menakutkan karakter lawannya? Tinggalkan kekacauan dan pergi. Wang Chonglu berkata, sosoknya berkedip, dan dia naik ke udara. Dia memandang pria berjubah perak dari jauh, dan berkata dengan ekspresi muram, kalian karakter dari Beyond Gate benar-benar berhantu. Pintu samping? Sui tercengang, pria berjubah perak itu jelas adalah sipir dari pavilion Jiutian, bagaimana mungkin Wang Chonglu menganggapnya sebagai seseorang dari sisi lain? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Salah, kamu mencuri rahasia yang seharusnya tidak kamu miliki. Di kejauhan, pria berjubah perak itu sudah menembak langsung. Boom! Dia menginjak kakinya, dan sosoknya seperti anak panah dari tali, mendesak tombak perang di tangannya, dan membunuh Wang Chonglu dengan kejam. Jika dia berada di puncaknya, Wang Chonglu tidak akan takut dengan lawan seperti itu. Tapi saat ini, dia terluka parah dan belum benar-benar pulih, jadi pertempuran baru saja dimulai, dan dia jelas dirugikan. Tetapi bahkan dalam situasi genting seperti itu, ketika dia menyadari bahwa Sui di kejauhan tidak pergi, Wang Chonglu tiba-tiba menjadi marah dan mendesis, anak kecil, jika aku mati, kamu melarikan diri, keluar, keluar. Puff. Bau Wang Chonglu digorok dengan bekas luka dalam yang terlihat sampai ke tulang, dan darah berceceran. Jika kamu tidak menghindarinya tepat waktu, pukulan ini pasti akan menembus tenggorokannya. Ini mengejutkan Wang Chonglu hingga berkeringat dingin. Kamu akan mati, dan semut kecil tidak akan selamat. Pria berjubah perak itu berbicara dengan acuh tak acuh. Boom! Pada saat ini, salah satu dari 7 iblis di lautan pahit yang bermartabat, yang mulia iblis Leiyan yang terkenal, terluka parah oleh karakter Xuan Zaojing dan sekarat. Melihat ini, Sui menghela nafas pelan dan berkata, Wang Chonglu, kamu berhutang nyawa padaku. Apa? Wang Chonglu, yang mencoba yang terbaik, menjadi gila, apa-apaan ini, dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga mengatakan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan, apakah anak ini gila? Tetapi pada saat ini, di bidang penglihatannya,
dia tiba-tiba melihat Sui melangkah maju di kejauhan. Kamu. Wang Chonglu hendak mengatakan sesuatu. Set. Saya melihat pedang Qi naik dari langit, bersinar seperti emas ilahi, indah dan flamboyan, menerangi langit yang gelap ini sepenuhnya. Pada saat itu, seperti matahari besar yang terbit di atas lautan luas, bersinar terang. Mata Wang Chonglu tiba-tiba mengecil, sedikit kesemutan. Pria berjubah perak itu merasakan hawa dingin di hatinya, wajahnya yang acuh tak acuh dan dingin sedikit berubah, dan dia merasakan ancaman yang tak terkatakan. Dia berbalik tanpa ragu, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menikam tombak di tangannya. Hampir bersamaan, pedang Sui jatuh. Boom! Langit dan bumi bergetar, dan matahari dan bulan tidak bersinar. Hujan kekuatan seperti kehancuran mengamuk, dan wilayah laut dengan jangkauan ribuan meter meraung dan berputar, memicu ribuan gelombang air. Di bawah tatapan Wang Chonglu yang tak terbayangkan, pria berjubah perak yang memegang kekuatan kiamat yang bisa disebut tabu, ditebas dan terbang di bawah pedang ini. Sosok itu belum berdiri kokoh, dan darah telah menetes dari mulut dan hidungnya. Bahkan tombak di tangannya merengek keras. Ini. Bahkan jika Wang Chonglu telah berada di medan perang untuk waktu yang lama dan telah mengalami pasang surut dunia, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana. Dan selama dia mulai, bagaimana Sui bisa mempertahankan tangannya? Ketika pria berjubah perak itu baru saja menstabilkan sosoknya, dia sudah membunuhnya dari udara tipis, dan ketika dia mengangkat tangannya, itu ditebas oleh energi pedang yang cemerlang. Postur seperti itu, lurus seperti tembakan Dewa Kendo, mendominasi dan tak terbatas. Mata pria berjubah perak itu menyusut, dan tombak horizontal itu melawan. Klik. Tombaknya patah dan terbelah menjadi dua. Posisinya melebar hingga ke tulang rusuk. Saya hampir robek. Pria berjubah perak itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan. Dia sendiri memiliki tahap akhir kultivasi Rana Xuanzao, dan dia juga mengendalikan kekuatan hukum surga yang terlarang. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa hukum doa surgawi, yang dia anggap sebagai cara terkuat, seperti palsu di depan pemuda alam roda roh. Dia tidak ragu-ragu, berbalik dan lari. Hanya ada 3 hal yang harus dilakukan, dan hanya dibutuhkan 3 pedang untuk membunuh karakter sepertimu. Ketika suara acuh tak acuh Sui terdengar, energi pedang melesat keluar. Ratusan kaki jauhnya. Tubuh pria berjubah perak tiba-tiba terbelah dari tengah, dan tubuh yang terbagi menjadi 2 bagian jatuh dari kehampaan, dan berubah menjadi abu dan melayang ke udara. Abu. Hanya ada 3 pedang di depan dan belakang, dan itu hampir tidak bisa dipercaya. Di kejauhan, Wang Chonglu, yang memiliki pemandangan panorama dari pemandangan ini, mau tak mau terpana, ini terlalu ganas kan? Perlu dicatat bahwa seorang lelaki tua seperti dia di tahap tengah alam nether misterius, bahkan dalam kondisi puncaknya, harus membayar harga yang mahal untuk membunuh lawan seperti itu. Sebaliknya, tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan bagi seorang remaja untuk membunuh lawan yang menakutkan seperti pisau. Tepat ketika Wang Chonglu sedang kesurupan, Sui sudah mendarat di kapal tanpa tenggelam, duduk malas di kepala tempat tidur, dan berkata, "Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku?" Wang Chonglu tiba-tiba terbangun. Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap pemuda berjubah di depannya, dan berkata setelah beberapa saat, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya dulu, dari mana asal Anda?" Dia tidak bisa tenang, dan bahkan merasa sedikit malu. Di jalan sebelumnya, dia memasang sikap yang sangat tinggi, seolah-olah dia adalah penguasa dunia, mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, dan dia adalah pria kecil, ketika dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya. Saling memakaikan mantel. Tapi sekarang, Wang Chonglu menyadari bahwa dialah badutnya. Memikirkan hal ini, rasa malu melanda pikirannya seperti air pasang, dan ekspresinya menjadi sangat tidak nyaman. Tidak ada tawar-menawar sekarang. Sui tertawa, "Saya hitung 3, jika Anda tidak setuju, saya akan melemparkan Anda ke laut, meskipun metode ini tidak fatal, tetapi jika menyebar, itu pasti akan merugikan Anda prestise." Wang Chonglu sangat marah dan berkata dengan marah, "Kamu berani
Seorang pemuda di alam roda roh mengancam kepalanya, apakah dia benar-benar mengira dia vegetarian? Suyi mengabaikan ancaman lemah ini dan mulai menghitung, 1. Kamu. Wang Chonglu mengulurkan jarinya dan menunjuk Suyi dengan ganas, sangat marah hingga dia pasti sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa seorang junior yang telah dicubit olehnya sebelumnya berbalik dan akan menunggangi kepalanya untuk menghasilkan banyak uang. Ini membuatnya sangat marah hingga hampir muntah darah. 2. Suyi menyesap anggur. Wang Chonglu, yang awalnya sangat marah, tidak bisa menahan panik ketika dia melihat ketidakpedulian Suyi yang tidak tergerak. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak setuju, anak ini kemungkinan besar akan menceburkan diri ke laut. 3. Suyigang mengatakan ini, Wang Chonglu berkata dengan marah, kamu adalah anak yang kejam. Jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja. Dia duduk di pantatnya, mengeluarkan pil obat penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras, seolah-olah dia tidak memakan pil obat, tetapi daging dan darah kebalikannya Suyi. Tampilan dendam membuat Suyi ingin tertawa. Pertanyaannya sama, siapa yang akan berurusan dengan Liu Changsheng? Suyi bertanya. Pada saat ini, Wang Chonglu tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjadi junior dan sedang ditanyai oleh seorang penatua. Ini membuatnya sangat tertekan, dan dia berkata dengan wajah gelap, orang yang kamu bunuh sebelumnya datang dari sisi lain, dan kali ini kekuatan inilah yang akan menghadapi pedang gila Mingzun. Suyi berkata, gerbang sisi lain, mengapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Wang Chonglu tampak ragu-ragu, dan berkata, jangan katakan itu kamu. Bahkan lelaki tua itu belum dapat mengetahui dari mana kekuatan misterius ini berasal. Kekuatan ini muncul tiba-tiba sekitar 9 tahun yang lalu. Di atas lautan kepahitan, yang kuat di sekte semuanya menyebut diri mereka murid di sisi lain. Omong-omong, ketakutan yang mendalam muncul di alisnya. Hal yang menakutkan adalah bahwa yang terlemah dari orang kuat yang keluar dari kekuatan ini memiliki basis kultivasi ranah kekaisaran, dan mereka memegang jenis yang layak disebut kekuatan jalan malapetaka yang terlarang. Anda juga telah melihat adegan di mana saya membunuh orang itu sebelumnya. Meskipun saya jauh lebih unggul dari lawan saya dalam hal kultivasi, saya juga membayar harga yang mahal ketika saya membunuh orang itu. Setelah mendengarkan, Suyi hanya bisa merenung. Dia ingat dengan jelas bahwa penyiksa kelima, Mo Chuan, juga memasuki kota kematian 9 tahun lalu. Selain itu, kekuatan gerbang sisi lain mengendalikan kekuatan hukum surga. Dari sini, dapat dinilai bahwa apa yang disebut gerbang samping lain sebenarnya adalah pavilion Jiutian dari alam bintang doa surgawi di kedalaman langit berbintang. Mengapa mereka berurusan dengan Liu Changsheng? Suyi bertanya lagi. Wang Chonglu ingin bertanya, apa hubungannya ini denganmu, seorang pemuda di alam roda roh? Mengapa kamu harus khawatir tentang makan lobak? Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Situasinya lebih kuat dari orang, apa yang bisa saya lakukan? Wang Chonglu berkata dengan wajah dingin, saya tidak tahu alasan pastinya. Tetapi saya mendengar bahwa belum lama ini, Liu Changsheng membunuh seorang pria besar di sisi lain, dan kebencian tampaknya dari ini. Akhir. Suyi mengangkat alisnya, pria besar di sisi lain adalah penyiksanya? Atau tahanan? Segera, dia membuat keputusan bahwa itu bukan tahanan. Jika tahanan seperti Hades benar-benar dikirim, tanpa kekuatan Xuan Hejing, saya khawatir dia bukan lawan sama sekali. Suyi menyesap anggur dan bertanya, bagaimana denganmu, mengapa kamu menjadi sasaran pihak lain? Wang Chonglu berkata dengan wajah cemberut, ini adalah nasib buruk saya. Saya pernah berutang budi besar kepada Liu Changsheng. Ketika saya mengetahui bahwa dia memiliki hubungan yang buruk dengan pihak lain, saya ingin menanyakan tentang kebenaran dari pihak lain. Mari kita lihat apakah saya dapat membantu Liu Changsheng sehingga saya dapat membayar kembali hutang yang saya miliki. Berbicara, dia tampak tertekan. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, meskipun agak disayangkan, tetapi niatnya baik, terlebih lagi, Anda juga dapat mengetahui bahwa pihak lain akan berurusan dengan Liu Changsheng dalam waktu dekat. Ekspresi Wang Chonglu sedikit melunak, dan berkata, dengarkan apa yang kamu katakan. Suyi berpikir sejenak, dan berkata,
Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu berapa banyak murid yang ada di Laut Kepahitan? Wang Chonglu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu pertanyaan ini. Su Yi mengerutkan kening. Apa yang akan dilakukan oleh para karakter Paviliun Jiutian di Lautan Kepahitan? Selidiki jalan pemakaman dan dunia bawah, mencari rahasia reinkarnasi? Atau tertarik oleh kapal hitam itu? Pada saat ini, Wang Chonglu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya benar-benar tidak mengerti, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda, mengapa Anda harus bertanya kepada mereka?" Su Yi tersenyum dan berkata, "Aku penasaran. Wang Chonglu, orang lain sudah tua dan canggih, bagaimana mereka bisa percaya omong kosong seperti itu?" Wang Chonglu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya dari mana Anda berasal?" Ini adalah kedua kalinya dia menanyakan pertanyaan ini. Luar biasa. Tidak berani diremehkan. Tapi pemuda ini sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Bahkan, dia masih menggertaknya sekarang. Jika menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Lebih baik tidak mengatakannya, karena takut membuatmu takut." Wang Chonglu. Pada saat ini, dia merasakan penghinaan yang dalam. Di atas lautan kepahitan, siapa yang tidak tahu nama Thunder Flame Demon Venerable-nya, dan di dunia bawah, siapa yang tidak tahu nama 7 iblis lautan menderita? Tapi pemuda di depannya berkata bahwa asal-usulnya bisa membuatnya takut. Ini membuat Wang Chonglu hampir tertawa marah, dan berkata, "Sayang sekali aku mengagumimu karena berhati-hati sebelumnya, tapi sekarang sepertinya kamu buta." Su Yi mengangguk setuju, "Penglihatanmu sangat buruk." Wang Chonglu, "Bisakah kita mengobrol dengan baik?" Setelah lama terdiam, Wang Chonglu Qiang menekan rasa tidak nyamannya dan berkata, "Karena kamu tidak ingin memberitahu asalmu, kamu seharusnya bisa menyebutkan namamu?" Su Yi. Su. Wang Chonglu berpikir keras. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa memikirkan alasan. Karena dunia hantu ini, tidak ada klan kuno dengan nama keluarga Su. Saya tahu seorang pria dengan nama keluarga Su, jika dia muncul di depan saya, dia akan sangat menakutkan saya. Bukan hanya saya takut pria tua manapun di dunia ini akan ketakutan ketika dia melihatnya tiba. Wang Chonglu menghela nafas. Omong-omong, dia memandang Su Yi dengan tatapan jijik, "Tentu saja, orang itu tidak sebanding dengan pria kecil di alam roda roh sepertimu, tidak berlebihan untuk mengatakannya. Bahwa kamu dan dia perbedaan antara mereka adalah perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan kecemerlangan matahari dan bulan." Kata-kata itu penuh dengan kekaguman pada orang yang bermarga Su dan penghinaan yang mendalam terhadap Su Yi di depannya. Su Yi tidak bisa menahan tawa, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa yang dibicarakan Wang Chonglu? "Tapi barusan, aku menyelamatkan hidupmu." Su Yi berkata perlahan. Ekspresi Wang Chonglu stagnan, dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba berhenti bicara. "Karena aku khawatir aku akan marah." Su Yi mengangkat tangannya dan mengeluarkan batu giok yang telah diberikan Wang Chonglu sebelumnya. "Saya katakan sebelumnya, dengan saya di sini, Anda harus dapat mencapai kota malam abadi hidup-hidup. Batu giok ini slip secara alami tidak berguna, kembali kepada Anda." Slip batu giok jatuh ke telapak tangan Wang Chonglu. Pada saat ini, Wang Chonglu tercengang, wajahnya terbakar, dan dia sangat malu. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia mendengar kata-kata Su Yi sebelumnya, dia berpikir bahwa pihak lain memberinya kenyamanan, merawatnya, dan membuatnya merasakan banyak perasaan. Siapa yang pernah memikirkannya, tetapi pada akhirnya dia terlalu banyak berpikir. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.